Pemirsa, persoalan hak tunjangan hari raya selalu menjadi momok bagi karyawan. Selain kebutuhan keuangan yang meningkat saat lebaran bagi karyawan, para pengusaha kerap mengeluh laju kas perusahaannya belum siap memberikan THR. Lalu bagaimana situasinya saat ini? Apakah dunia usaha semakin membaik pasca pandemi COVID-19 yang membuat kas perusahaan berat? Akankah pengusaha-pengusaha bisa memberikan hak THR Idul Fitri pada karyawan tepat waktu? Sudah bersama kami pagi ini pemirsa Bapak Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi Pak Haryadi, terima kasih sudah bergabung dengan TV One Pak. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Ebony, selamat pagi juga pemirsa TV One. Baik, Pak langsung saja Pak soal THR, melihat kondisi dunia usaha saat ini, apakah para pengusaha ini mampu memberikan hak THR karyawannya tepat waktu Pak? Ya, kami memonitor sampai dengan kemarin Mbak Ebony, ya mudah-mudahan ya tidak ada masalah dengan pembayaran THR. Karena ini akan jatuhnya itu kalau 7 hari dari tanggal 22 April itu kan harusnya tanggal 15 April paling lambat. Nah kebetulan 15 April itu hari Sabtu. Jadi pembayaran itu insya Allah mayoritas itu akan terbayarkan di tanggal 14. Andai kata pun ada kelambatan administrasi dan sebagainya, insya Allah di hari Senin tanggal 17 itu sudah bisa dibayarkan. Dan kondisi hari ini belum ada laporan yang masuk ke Apindo mengenai kesulitan keuangan dari perusahaan. Jadi kita harapkan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Demikian Mbak Ibu. Baik, Pak Haryadi tadi menjelaskan bahwa sebenarnya tanggal 15 itu atau deadline-nya itu kan jatuh di hari Sabtu. Iya, Sebaiknya dibayarkan Jumat. Tapi kalau ternyata mundur ke Senin, apakah ini artinya melanggar peraturan atau ketentuan dari Menaker, Pak? Biasanya perusahaan sudah mengkomunikasikan dengan karyawannya, Mbak. Tentunya kita berharap semua bisa selesai tanggal 14. Tapi di lapangan itu kan selalu ada saja ya masalah administrasi dan sebagainya. Tapi yang jelas kalaupun ada keterlambatan sebelum cuti bersama tanggal 19, insya Allah semua terbayarkan dan tidak dicicil ya. Baik, tapi kalau melihat kondisi dunia usaha saat ini Pak, kira-kira masih adakah perusahaan yang sekiranya akan mengambil jalan mencicil THR karyawan tersebut Pak? Nah sampai hari ini saya belum menerima tuh Mbak. Jadi kami di Apindo belum menerima keluhan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Jadi kalaupun ada masalah saya rasa harusnya sudah dibicarakan dengan karyawan. Tapi mayoritas sampai hari ini belum ada laporan masuk. Baik, artinya sebenarnya setelah pasca pandemi COVID-19 ini sudah ada perbaikan di dunia usaha, Pak? Iya, jadi memang kalau dari kesiapan untuk pembayaran THR tahun ini jauh lebih baik Mbak dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi secara cash flow keuangan perusahaan itu semakin membaik dan kebanyakan perusahaan itu memang sudah menabung, sudah mengalokasikan untuk pembayaran THR ini. Jadi sehingga tidak menjadi sesuatu kendala pada saat kita harus membayarkan THR 7 hari sebelum H-7 sebelum Lebaran. Baik, untuk perusahaan yang melanggar ketentuan misalnya terlambat atau mungkin mencicil, kira-kira ada sanksinya nggak Pak? Ada, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ida ya di dalam tayangan sebelum ini. Itu mulai dari teguran tertulis sampai dengan penghentian operasi, Mbak. Jadi juga akan menjadi masalah ya. Jadi artinya dari sisi administrasi akan seperti itu dan dari sisi pekerja juga nantinya akan repot perusahaan itu kalau sampai karyawannya mogok kan nggak bisa kerja sama sekali, Mbak. Baik. Jadi itu yang perlu dihindari. Artinya hal ini juga sudah terus disosialisasikan oleh pihak Apindo ke para pengusaha ya, Pak? Iya, betul ya. Baik, selanjutnya Pak Haryadi, sebenarnya apakah ada dampak signifikan ketika para karyawan ini menerima THR Lebaran? Mungkin ada dampaknya bagi roda perekonomian nasional, Pak? Iya, yang jelas pasti akan besar ya Mbak ya. Saya tidak mengikuti yang terakhir ini dari Bank Indonesia, tapi kalau saya tidak salah, itu putaran uang yang beredar pada saat Hari Raya Idul Fitri 2023 ini, kalau tidak salah, sempat saya baca rilisnya BI sampai dengan 175 triliun kalau saya tidak salah ya. Jadi ini memang cukup signifikan sebetulnya untuk menggerakkan roda ekonomi kita pada
Hari Raya Idul Fitri. Dan dari sisi karena lebih awal pemberian THR itu, sehingga dampaknya itu juga akan lebih baik karena pembelanjaan atau spendingnya dari masyarakat itu akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, karena hari cuti bersama ini kan juga cukup panjang, Mbak. Demikian. Baik, mungkin terakhir Pak Haryadi, ada imbauan dari Bapak dari pihak Apindo khususnya kepada para pengusaha untuk bisa memberikan THR Lebaran sesuai aturan agar para pengusaha yang mungkin tahun-tahun lalu ini sempat bandel bisa lebih tertib tahun ini, Pak. Ya, memang harapan kami seluruh pemberi kerja ya, seluruh pengusaha bisa memberikan tunjangan hari rayanya tepat waktu, dan juga kami berharap kalau memang masih ada yang mengalami permasalahan harus sesegera mungkin dibicarakan dengan karyawannya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu ya, karena memang kewajiban ini kan sudah kita ketahui secara peraturan regulasi yang sejak lama gitu. Baik, terima kasih Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atas waktunya untuk TV One, Pak. Sehat-sehat Pak Haryadi. Terima kasih Mbak Ebony. Ya, terima kasih.